Assalamualaikum anak-anakku yang solih dan solihah. Sudah bangun dari tidurnya kan? Lihat, matahari telah terang. Ayam pun berkokok riang, tanda pagi telah datang. Alhamdulillahirobbil alamin. Allah masih memberi kita nikmat umur dan sehat agar kita tetap bisa belajar. Lihat, hewan-hewan itu bergerak ke sana ke sini untuk mencari makan. Mereka tidak pernah bermalas-malasan. Maka, jika hewan saja tidak malas, mengapa kita manusia yang Allah beri akal menjadi malas? Jadi, yuk kita semangat untuk belajar. Jika pada video lalu kita belajar tentang tumbuhan, kali ini kita akan banyak belajar dari hewan-hewan. Selamat belajar semuanya. Hai, ketemu lagi dengan Bu Anggi dengan pelajaran tematik. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita ke subtema kedua, yaitu hewan sahabatku. Pada video ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan, memahami patung, dan yang terakhir adalah mengembangkan paragraf dengan ide pokok yang sudah ditentukan. Sudah siap semuanya? Yuk ambil buku dan alat tulisnya dan kita mulai dengan lafaz basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai belajar. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang cara perkembangbiakan tumbuhan. Masih ingatkah kalian? Kita mengenal istilah generatif dan juga vegetatif. Sama halnya dengan perkembangbiakan generatif pada hewan, yaitu perkembangbiakan dengan cara kawin. Kawin di sini terjadi melalui proses pembuahan, yaitu meleburnya sel telur dari induk betina dengan sel sperma dari induk jantan. Perkembangbiakan generatif pada hewan dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama, ovipar atau bertelur. Dialami oleh ayam, katak, dan ikan. Berikutnya adalah vivipar, yaitu dengan cara melahirkan. Contohnya pada kucing, kelelawar, dan paus. Dan yang terakhir yaitu ovovivipar, yaitu bertelur melahirkan. Dialami oleh platypus, kuda laut, dan kadal. Untuk lebih jelas, baca halaman ini ya. Selain generatif, ada juga perkembangbiakan vegetatif pada hewan, yaitu tanpa kawin atau pembuahan. Artinya, keturunan akan terbentuk dari satu induk saja. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan dibagi menjadi 3 cara. Perkembangbiakan vegetatif yang pertama adalah dengan cara membelah diri. Contohnya yaitu pada amuba. Perhatikan gambar berikut ini. Yang kedua adalah perkembangbiakan dengan cara fragmentasi. Contohnya pada bintang laut. Perhatikan proses perkembangbiakan pada bintang laut berikut ini. Proses pertama, bintang laut membagi dirinya menjadi 2. Proses berikutnya akan tumbuh organ tubuh baru dan menjadi bintang laut dewasa. Dan yang terakhir adalah perkembangbiakan dengan cara tunas. Bu Anggi punya video menarik tentang perkembangbiakan hidra. Hidra berkembang biak dengan cara bertunas. Simak baik-baik ya. Ini adalah bentuk animasi perkembangbiakan hidra. Hidra sejenis hewan yang hidup di dalam air tawar. Untuk melihatnya, kita butuh alat bantu dengan menggunakan mikroskop. Ayo Kak, sekarang perhatikan. Wah, sudah mulai tumbuh tunas pada tubuh hidra. Tunas akan tumbuh dan berkembang. Setelah tunas tumbuh sempurna, dia akan melepaskan diri dari tubuh induk hidra dan hidup sebagai individu baru. Begitu seterusnya. Paham ya? Setelah kita belajar tentang perkembangbiakan pada hewan, sekarang Bu Guru mau bertanya. Pernahkah kalian melihat
sebuah patung atau monumen yang berasal dari bentuk hewan? Dari daerah mana, hayo? Bu Anggi kasih dua pilihan ya. Manakah dari kedua daerah ini yang menjadikan hewan sebagai patung sebagai simbol daerahnya? Apakah Jakarta ataukah Surabaya? Kalian pasti bisa menebaknya. Ya, benar. Dari Surabaya. Bentuk apakah patung yang terdapat dalam simbol Surabaya? Ya, sura. Sura itu artinya hiu, sementara baya artinya buaya. Menurut kalian, terbuat dari bahan apakah patung hiu dan buaya itu? Ya, benar. Terbuat dari semen, bata, dan pasir. Bahan dasar pembuatan patung lainnya adalah kayu, tanah liat, batu, dan plastisin. Tapi ingat, di dalam ajaran Islam, kita dilarang untuk menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah ini kalian akan membuat karangan tentang hewan peliharaan. Apakah kalian memiliki hewan peliharaan di rumah? Hewan apa yang kalian sukai? Nah, untuk membuat karangan tentang hewan peliharaan kalian masing-masing, kalian harus mengerjakan halaman 105, di mana di halaman tersebut sudah ditentukan ide pokok pada tiap paragraf. Berikutnya adalah tugas yang akan Ibu berikan adalah kalian mengerjakan uji kompetensi 1 dan 2. Tulis jawabannya saja di buku tulis, lalu foto dan kirimkan ke guru kelompoknya masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai pembelajaran kita hari ini pada subtema kedua, hewan sahabatku. Kita sudah belajar banyak tentang hewan hari ini. Semoga setelah ini kita akan lebih mencintai hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk tetap disiplin menjaga kesehatan dan kebersihan diri sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pekan yang akan datang. Dah.